Kita mulai dengan keynote speaker kita, Ibu Resi Wisesenarto. Izinkan saya memperkenalkan profil singkat beliau. Ibu Resi Wisesenarto adalah seorang pandita Hindu yang dihujati pada tahun 2017. Sebelum mengabdikan diri sebagai pandita, beliau adalah eksekutif di dunia manajemen perhotelan dengan posisi terakhir adalah Presiden Direktur PT Internasional, di mana sebelumnya beliau sebagai salah satu corporate manager di Santika Indonesia. Beliau juga seorang aktivis senior, aktif di Paras Paros, Forum Studi Majapahit, Gema Perdamaian, Paikatan Krama Bali, Nusantara Institute, dan lain-lain. Yuk, kita simak paparan beliau. Om Swastiastu. Terima kasih Bu Dokter, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Witek Tongtien, salam kebajikan. Salam damai, salam Indonesia Jaya. Sungguh berbahagia dapat berjumpa dalam kesempatan luar biasa ini dengan figur-figur yang luar biasa tentunya. Salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Menteri, Ibu Bintang Darmawati, Bapak Gubernur Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sangat populer. Banyak yang mengharapkan beliau ini untuk menjadi Presiden RI. Mudah-mudahan Bapak. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, yang sangat dibanggakan oleh bangsa Bali, dan yang spesial, Ibu dua zaman dan tetap cantik serta segar yang terhormat, Ibu Titik Puspa, dan yang saya hormati, bicara terakhir adalah Bapak Roslan Ruslani, mantan Ketua Kadin 2015-2020. Yang saya hormati pula, Yang Mulia Rai dan Raka Pandita Begawan, para resi, para biksu dan para ulama, dan yang saya hormati Bapak Dr. Agung Suryawan, Dr. Gusti Sutawa, Pandita Sin Siddhartha, para SC Gema Perdamaian, Ki Rai Surya Wijaya, para penasehat, Ketua Perkumpulan Gema Perdamaian, Ade Ajana, Ketua Yayasan Guru Suci Dharma, Ketua Ambasador Damai Pak Jeffrey, dan seluruh komunitas pengayah GP, para ambasador damai, para pemerhati damai, dan adik-adik, pemuda-pemudi, serta mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Dalam dialog ini saya ingin menyampaikan ketertarikan saya terhadap tagline Gema Perdamaian, yaitu damai itu indah, damai itu upaya. Saya sangat sepakat dengan pernyataan ini dan saya pikir pernyataan ini memiliki makna yang sangat dalam dan sangat inspiratif. Kita semua sepakat bahwa damai itu indah. Hati yang damai terasa indah pastinya. Adab yang damai menciptakan keindahan. Sebaliknya pula, adab atau suasana yang indah memberikan kedamaian. Saya yakin pula semua sepakat bahwa damai adalah dambaan kita semua. Keluarga kita semua, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semuanya cinta damai. Kita bisa melihat senyum mereka mengembang di kala damai. Semoga kita semua yakin dengan itu. Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, kita akan semakin mendambakan damai manakala kedamaian itu menjadi barang langka atau bahkan tiada. Ibarat butuh seteguk air saat dahaga berada di panasnya gurun pasir. Saat ini di Indonesia, di negara kita masih bisa menikmati kedamaian. Kita masih bisa menikmati indahnya adab pada umumnya, namun tanpa berusaha basa-basi atau menutupi kenyataan, apalagi munafik. Kita semua tahu bahwa ada fenomena
Riak-riak yang bukan tak mungkin kalau tak dikontrol dengan baik akan bisa menimbulkan situasi yang tak kondusif, yang bisa menimbulkan risiko fatal terhadap perjalanan bangsa kita ke depan. Di sini kita sangat perlu tindakan tegas dan efektif dari pemerintah. Ya, dari pemerintah yang hanya pemerintah yang memiliki hak untuk tegas dan memaksa. Di sisi yang lain kita dituntut untuk senantiasa mawas. Sebagaimana lanjutan tagline Gema Perdamaian bahwa damai itu adalah upaya. Sekali lagi, upaya. Kita semua harus mengupayakan. Saat ini tugas kita mengupayakan agar damai bisa kita jaga, agar bisa kita pelihara, agar keindahan adab, kehidupan di masyarakat dapat kita jaga bersama. Menjaga perdamaian dan adab keindahan kehidupan adalah upaya kita bersama. Bukan upaya sekelompok orang saja, sedangkan kelompok lain tidak mau tahu atau abai. Bahkan sebaliknya, jangan sampai ada kelompok yang secara sengaja berkehendak agar negara ini tak damai dan kacau. Tiadanya damai jelas akan mengakibatkan segala perhelatan kehidupan berbangsa akan tiada. Ingat, damai adalah panggung bagi budaya atau pentas perhelatan kehidupan kita bersama. Hal ini perlu diingatkan agar jangan sampai kehilangan kedamaian itu. Sungguh tak perlu kita mengalami situasi atau hal tersebut. Hendaknya kita belajar dari kejadian-kejadian yang menimpa di negara-negara seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Sudan, Somalia, Libya, Yaman, Pakistan, Korea Utara, dan lain-lainnya. Mereka sering dilanda perang saudara. Mereka berperang sesama saudara, sesama bangsa, bahkan sama agama. Mereka berperang dengan bangsanya sendiri. Di mana damainya lagi? Tak ada kebebasan, tak ada demokrasi, tak ada toleransi. Sedih, hanya sedih air mata. Sungguh menyedihkan dan memilukan. Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Banyak anasir-anasir yang berkepentingan agar negara kita tidak maju. Yang dalam negeri maupun dari negara lain. Kita tidak bisa menafikan ini. Dan salah satu caranya adalah menunggangi potensi-potensi konflik yang ada. Sebagaimana perang saudara di negara-negara yang saya sebutkan di atas tadi. Sungguhlah menyedihkan. Jangan sampai hal itu terjadi pada bangsa ini. Saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kemajemukan adalah indah manakala kemajemukan secara sadar dihargai dan ditata. Manakala tidak ditata, maka kemajemukan akan menjadi keruwetan. Kemajemukan manakala tak diatur memiliki potensi terjadinya friksi, tubrukan, atau potensi konflik. Kita semua mesti waspada dan cukup terdidik. Sekali lagi, cukup terdidik terhadap tantangan itu. Tidak cukup hanya menghafal Bhinneka Tunggal Ika saja sebagai hafalan di sekolah. Namun harus tahu jauh makna, apa sesungguhnya makna yang harus dipegang teguh oleh ksatria Pancasila di Indonesia ini. Ini yang perlu diperdalam. Kemajemukan ibarat indahnya spektrum warna-warni pelangi. Ibarat indahnya warna-warni bunga di Taman Sari. Namun itu ada jika semuanya diatur, ditata, dan dihargai. Manakala tak diatur, ibarat semua warna-warni indah itu dicampur aduk semuanya. Dicoba saja kalau itu adalah warna-warni cat, maka akan tercipta menjadi warna abu-abu. Warna yang paling tumpul dan membosankan. Warna yang biasanya dipakai untuk mengecat di belakang tembok rumah atau di bagian belakang bangunan. Bangsa kita harus sesadar-sadarnya dan serta cukup terdidik untuk mengenal bangsanya sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Ya, bangsa kita, negara kita paling majemuk penduduknya di seluruh dunia. Bayangkan, negara kita terdiri dari 17.000 pulau, 300 kelompok etnis, 1.340 suku, 718 bahasa daerah,
ada 6 agama yang diakui dan 187 aliran kepercayaan. Sungguh luar biasa. Fakta ini adalah fakta kemajemukan yang sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dengan mengetahui ini dan menghayati ini, kita akan serta-merta akan paham bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Pancasila adalah sesungguhnya adalah anugerah bagi negeri dan bangsa kita. Bila kita menginginkan NKRI tetap utuh dan semakin kuat, Pancasila harus semakin diperkokoh di dalam diri kita. Doa kita semoga spirit Pancasila memberikan kita kebesaran jiwa, spirit kesatria sebagaimana sosok burung Garuda yang gagah perkasa, mampu menjaga keutuhan bangsa yang luar biasa ini. Di satu sisi, sebagian dari kita acap abai dengan fakta-fakta potensi konflik di negeri kita. Bisa jadi pura-pura tidak melihat karena kepentingan politik pragmatis semata. Kita sudah menyaksikan ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa itu benar-benar pernah terjadi. Kita telah bermain api. Doa kita tentu, semua potensi buruk itu bisa disadari anak bangsa, sadar bahwa itu tak patut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua, kita semua yang hadir dan berada di sini pada acara Gema Perdamaian adalah insan yang peduli. Saya meyakini itu. Semua ingin tahu dan lebih banyak perihal perjuangan damai ini, dan saya yakin semua akan sepakat. Semua akan komit mengupayakan damai, walau sekecil apapun upaya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dari struktur berpikir, upaya perjuangan jaga damai dan komitmen damai kita, ada yang bisa kita lakukan mulai hari ini, yaitu dengan sesuatu yang sangat sederhana dan saya yakin semua bisa melakukannya, yaitu dengan senyum yang bisa menciptakan damai. Tentu saja yang saya maksud adalah senyum yang tulus dari dalam hati, bukan senyum teori, bukan senyum dipaksa. Senyum itu membuat Anda tampak lebih cantik, membuat kita lebih cantik atau lebih ganteng. Senyum membuat Anda lebih kreatif, bisa berpikir lebih optimal. Senyum membuat Anda lebih yakin diri. Senyum membuat Anda lebih perform pada kiprah Anda. Senyum melembutkan budi Anda dan membuat pekerti Anda lebih proporsional dan lebih bijaksana. Senyum membuat kita lebih bisa ikhlas dan tulus. Semua ini akhirnya dengan senyum ikut menciptakan damai. Dengan demikian, mari mulai saat ini kita sadar untuk senyum. Senyum untuk menyadarkan diri. Senyum untuk perdamaian. Smile Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua, selamat berjuang dengan senyum. Selamat berjuang dalam damai, menciptakan damai. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, pada Pak Perwira khususnya dengan tim yang luar biasa atas upayanya yang tanpa pamrih dan penuh kemurnian. Doa juga kita panjatkan agar pandemi cepat berlalu. Jayalah negeriku, sehat dan kuatlah bangsaku. Om Shanti, 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 Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mahardika.